Ya, ketemu lagi dengan Crypto First Republic. Video kali ini akan menyikapi tentang lonjakan jumlah akun kripto di Indonesia, yang saat ini menurut catatan Bapepti itu ada 18 juta akun lebih, guys, terlepas dari masih aktif dan tidaknya. Tapi berbanding beberapa bulan lalu yang masih berapa 12 atau 15 juta akun gitu ya. Nah, kenapa fenomena ini terjadi? Apakah memang semua orang sudah paham kripto sehingga orang masuk ikut-ikutan beli kripto, atau karena FOMO saja, dimana orang tergiur dengan cuan dan pada akhirnya dia ikut membeli. Nah, seberapa paham kita tentang dunia kripto sehingga orang-orang kita sudah banyak yang masuk? Apakah memang literasinya, termasuk saya yang mencoba sedikit mengedukasi gitu ya, untuk memberi pemahaman sedikit lah. Karena saya juga sama seperti yang mungkin saat ini kalian belum tahu, saya juga sudah belajar cukup lama. Saya menyadari bahwa untuk belajar kripto itu tidak mudah. Saya itu hampir 2 tahun non-stop murni belajar ya, bukan sekedar membeli kemudian jual, bukan, tapi betul-betul mempelajari seperti apa cara kerjanya, bagaimana siklusnya, pokoknya betul-betul dipelajari lah, seperti orang kuliah siang malam, pokoknya baca semua hal tentang dunia pasar modal, termasuk kripto, forex, saham dan lain-lain. Jadi ya setidaknya saya paham lah. Oke. Apakah literasi di Indonesia sudah betul-betul oke gitu ya? Karena literasi itu berarti pemahaman, pengetahuan dan lain-lain, basicnya lah gitu. Nah, bukan sekedar cuan semata. 2 minggu yang lalu token BONG di jaringan Solana melonjak hampir 17.000% jika kalian membeli 2 atau 3 bulan yang lalu, di bulan Agustus, September, Oktober. 1 juta atau $100 lah, $100 artinya 1,5 juta duit kalian. 3 minggu lalu kalau kalian menemui kemudian kalian jual, itu kalian akan mendapatkan 140 juta rupiah, guys. Sebegitunya, karena memang kenaikannya luar biasa. Nah, gimana kemarin pada saat itulah semua orang euforia di TikTok, di mana-mana lah gitu, di medsos, di mana-mana, yang membuat orang FOMO dan pada akhirnya mungkin membeli. Semenjak pertengahan tahun ini, semua orang mungkin akan pergi dari kripto juga. Karena sebetulnya Bitcoin sudah mulai naik, tapi orang-orang masih takut-takut. Setelah tembus sekarang di atas 33.000, 35, 40 sampai 43 kemarin, dan sekarang turun lagi di 42, yang mana diperkirakan akan mencapai lagi di sekitar 45, di mana itu adalah titik resistan di tahun ini. Diperkirakan seperti itu. Ini membuat banyak orang ikut-ikutan FOMO, guys. Kalau Bitcoin mungkin penurunan dan kenaikannya, ataupun altcoin yang terkenal yang gede-gede, Ethereum, Solana, kemudian BNB dan lain-lain, itu sih oke lah. Walaupun Solana kemarin memang luar biasa juga lonjakannya, karena kan mungkin efek dari BONG itu Solana ikut naik, karena memang dia gas fee-nya kan menggunakan Solana ya. Untuk menjual BONG kita harus perlu koin Solana, makanya Solana ikut terbang juga seperti itu. Nah, jika kalian beli 3 minggu lalu BONG di saat orang sedang euforia di pucuk-pucuknya, ya kalian sedang menangis mungkin ya, apalagi orang yang baru, di mana uang 1 juta kalian mungkin saat ini sedang tinggal 500.000, guys. Dan banyak orang, jangankan turun 50%, turun 10% ataupun 20% saja, orang itu akan segera menjual karena takut duitnya habis. Nah, ini bukan literasi, ini bukan pemahaman. Sebetulnya kripto itu waktunya, jangkanya panjang, nggak ada ceritanya
hari ini beli, besok kemudian cuan itu nggak ada ceritanya. Katakanlah cuan ya seperti tadi 10%, 5%, itu hal wajar lah. Mungkin bisa uang 1 juta tiba-tiba 1.100.000, 200. Mungkin pas membelinya, pas naiknya. Padahal itu pergerakan itu tidak serta-merta, tidak dengan segera. Itu makan waktu, hari, minggu, bulan, bahkan tahunan gitu. Jadi kalau kalian masuk ke bong kemarin ya, sekarang mungkin sudah dijual lagi, kalian kan rugi gitu ya, karena udah naik, udah turun 50%. Dan bahkan saya prediksi akan turun terus sampai 70-an%, dimana itu adalah titik support terdekatnya. Jadi nanti kemungkinan akan turun lagi, kemudian akan tertahan di situ. Nasib nanti akan lihat di mana tahun depan, dan itu akan lama sekali. Lama, mungkin setelah halving baru bisa dia mulai pelan-pelan naik lagi. Untuk sekarang pasti akan turun terus. Dan buat kalian sudah menjual, buat yang sudah menjual nih, ya saya turut berduka. Kenapa? Karena sebenarnya kalian telah membuang aset kalian. Jadi membeli kripto itu, kalian logikakan saja, kalian membeli beras 1 kilo lah hari ini, misalkan sekilo harganya 10.000. Kalian kemudian simpan di rumah. Seminggu kemudian kalian mau menjual berasnya. Kok tiba-tiba harganya 8.000, karena harga pasar 8.000. Yang rugi siapa? Apa kalian rugi? Nggak rugi kalau nggak kalian jual. Kenapa? Karena suatu saat beras itu juga akan naik lagi. Saat harganya turun, beras kalian tetap 1 kilo. 1 kilo. Hanya nilainya sedang turun. Begitu juga dengan kripto. Dimana kalau kalian membeli hari ini misalkan Shiba Inu, mungkin kalau uang 100 untuk membeli 1 juta koin Shiba Inu, mungkin sekarang sekitar 150.000. Kalaupun nanti harganya tiba-tiba, kalau kalian mau jual 100.000, 1 juta koin kalian tetap utuh, tidak kemana-mana. Itu harus di hold minimal, paling tidak, kalau bukan masa-masa seperti sekarang ini 4 tahun guys. Kalian harus nunggu 4 tahun lamanya. Mungkin kalau kalian tahu siklusnya, hari ini kalian tidak akan nunggu 4 tahun. Nah, jadi siklus yang sudah pernah terjadi Bitcoin dan kawan-kawannya kalian bisa pelajari. Kalian bisa lihat di CoinMarketCap, kalian bisa lihat di TradingView. Sejarah telah mencatat di mana setiap halving terjadi itu ada lonjakan. Itu sudah siklus dan sudah terjadi 3 kali. Tahun 2012 halving adalah 2012, 2016, 2020. Terjadinya lonjakan adalah 1 tahun setelah halving, di mana Bitcoin awal-awal dia mulai ATH di 2013, kemudian di 2018, kemudian di 2021. Nah, setelah titik tertingginya dia akan runtuh total sampai mungkin 90 sampai 95%, bahkan ada koin yang 98% turun lagi dari titik tertingginya. Dan itu adalah normal, hal yang wajar. Coba bayangkan, kalian beli di ATH kemarin tahun 2021 misalkan, kalian beli di pucuk-pucuknya, mungkin tahun-tahun kemarin, pertengahan tahun ini, duit kalian duit 1 juta mungkin tinggal 50.000 guys. Orang yang tidak tahu atau orang yang itu pasti sakit hati. Dalam waktu hanya beberapa minggu, beberapa hari, aset kalian langsung drop shoot. Nilainya, ingat nilainya, bukan jumlahnya. Jadi kalau kalian beli 1 BTC, 1 Bitcoin, aset kalian tetap utuh, nilainya nggak utuh. Kalian hanya akan rugi kalau dijual. Misalkan kalian beli Dogecoin di harga 6.000 atau dia mendekati $1 kan waktu ATH-nya tahun 2021. Saya rasa sekitar 10.000 rupiah per koin.
Kalau kalian membeli 10 koin, kalian punya duit 100.000. 100.000 ya, 100.000 dapat 10 koin waktu itu. Hari ini kalau kalian mau jual nilai Doge-nya tetap 10 koin. Tetapi kalau kalian jual hari ini mungkin sekarang 1.300 atau 1.200 gitu ya, sebelum update lagi. Tapi di sekitar itu per koin. Artinya kalau kalian jual, ya kalian cuma dapat 15 ribuan atau ya sekitar 15 ribu dari 100 ribu. Bayangkan apa yang itu hitung-hitungan kecil. Bagaimana kalau 10 juta, 20 juta, 100 juta dan lain-lain. Duit 100 juta tiba-tiba hilang, tinggal kalau kalian mau jual hari ini tinggal 13 juta. Itu sesuatu yang menyakitkan, menyeramkan atau apa. Tapi itu adalah siklus terbaik. Waktu terbaik adalah 1 tahun sebelum halving, beli, jual sesudah halving terjadi. Sudah halving biasanya setahun, walaupun ada waktu tahun 2016 dia ATH di 2018, artinya 2 tahun setelah halving itu lonjakan. Jadi kalau kalian membeli hari ini, mungkin ini kan halving tahun depan bulan Maret, April gitu ya, artinya masih ada waktu. Tetapi kalian sudah terlambat, tidak akan bisa menikmati lonjakan-lonjakan seperti bom kemarin. Mungkin sudah tidak, atau mungkin nasib baik kalau kalian membeli koin-koin yang nggak jelas. Itu adalah spekulasi, murni spekulasi, berbahaya. Tapi uangnya jangan banyak-banyak, mau 100 ribu, 200 ribu, anggap saja duit hilang, itu no problem. Tapi buat kalian yang uang besar, berhati-hati, belajar dulu lah, pahami dulu. Betul, mungkin akan cuan, tapi kalau sedang turun, jangan dilihatin terus. Kalau kalian memang sudah tertarik, pengen beli, it's okay, beli, kemudian simpan, dan sementara lupakan. Kalian buka lagi akunnya atau update lagi di tahun 2024 akhir. Dikira-kira itu, kalian lupakan aja. Kenapa? Karena ini tidak mudah juga. Saya punya duit 5 juta tabungan, dimasukin kripto, nggak pengen ngintip-ngintip, nggak mungkin juga. Itu manusiawi lah. Tapi kalau kalian lihat-lihat, parahnya sedang turun. Kalau sedang turun 20%, apalagi bisa sampai 30%, pasti nanti ujung-ujungnya kalian jual, guys, karena takut, karena gelisah, resah gitu ya. Padahal saya bilang sekali lagi bahwa aset kalian itu jumlahnya tetap tidak akan pernah berkurang. Nilainya berkurang iya, karena harganya sedang turun. Apa naik lagi? Faktanya Bitcoin dan kawan-kawannya, terutama altcoin yang terkenal itu, tidak pernah jatuh di bawah harga awal. Tidak ada, kecuali koin-koin yang memang runtuh seperti FTT, Luna klasik sekarang, kemudian ada juga BTT, apalagi ya ada beberapa, memang ada. Makanya pilih aset yang memang stabil saja. Kalau kalian belum kalau kalian tidak berani buang-buang duit, atau kalian pengen cari aman. Sekarang paling aman tuh yang sudah pasti, yang sudah jelas terbukti oleh waktu adalah Bitcoinnya, bukan yang lain. Bitcoin, dan juga mungkin opsi keduanya adalah Ethereum. Mungkin Ethereum tidak selama Bitcoin, tetapi dari sisi penggunaan, dari sisi fungsional, dari sisi utility, itu jauh lebih tinggi dibanding Bitcoin. Gitu ya. Jadi kalau kalian main masuk kripto, kalian harus siap buang-buang duit kalau kalian milih koin-koin yang nggak jelas di luar Bitcoin, Ethereum, BNB, dan kawan-kawannya yang besar-besar. Kalau yang besar-besar, yang sudah jelas-jelas, kalau kalian pengen menyimpan aset adalah di Bitcoin ataupun Ethereum saja. Yang lain lupakan dulu kalau kalian masih sayang dengan
uang gitu. Nah, sekali lagi, kripto itu bukan untuk cari kaya dengan cepat, tuh nggak ada ceritanya. Justru bisa miskin dengan cepat, bisa. Kenapa? Karena kenaikan normal, penurunnya adalah 10%, 30%, bahkan 50% itu adalah hal normal sekali. Sudah bukan suatu yang aneh. Justru banyak orang suka kripto, salah satunya adalah volatelnya. Oke guys, ternyata udah mau sampai, dan juga tadi udah beberapa kali mati karena panas handphonenya rupanya. Saya rasa itu aja ya untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa mencerahkan sedikit lah ya. Jadi kalau kalian yang suka kripto ya harus siap-siap lah. Begitu, tidak seperti yang yang seindah yang dibayangkan guys. Tidak seindah itu. Walaupun betul itu ada indah-indahnya. Saya sudah ngomong begini sudah menikmati sedikit lah gitu ya, tapi lagi-lagi timing itu jadi penting. Kalian tidak akan bisa sama dengan apa yang seperti saya, dan kalian tidak akan sama seperti yang orang lain telah dapatkan, karena memang berbeda. Kripto ada di timing itu penting. Begitu kalian kelewat ya sudah, emang itulah timing kalian. Oke? Bahkan saya tidak dapat menjual bong pada posisi pucuk gara-gara tidak melihat, tidak update. Seandainya saya update, mungkin saya bisa menjual lebih tinggi, dan akhirnya pada saat melihat mungkin sudah turun menjadi sekitar 50% lah gitu. Tapi pada akhirnya ya udah dijual, dan sudah mencoba menikmati lah sedikit gitu ya, walaupun nggak banyak gitu. Oke guys, sudah sampailah. Terima kasih. Bye bye.